Selamat berjumpa saudara-saudara sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti mata ajaran ini. Saya Satyawan Sunito dalam kesempatan ini akan menyampaikan pokok bahasan 4 mengenai kelembagaan lokal untuk pengelolaan kolaboratif sumber daya alam. Untuk melihat outline dari perkuliahan ini, silakan ke slides 2. Di sini kita akan lihat outline dari pokok bahasan perkuliahan ini. Pertama, kita akan membicarakan keterhubungan antara pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal, di mana kita juga mendefinisikan apa itu pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal. Sebab kedua, kita akan membahas kerangka analisa dari pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal, di mana kita sekali lagi dengan lebih baik kita memperlihatkan keterhubungan keduanya di dalam satu sistem kehidupan masyarakat lokal. Sebab 3, kita akan membahas beberapa contoh dari kelembagaan lokal pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sebab keempat, kita kemudian bicara mengenai pasang surut nasibnya dari masyarakat lokal atau yang kita juga sering sebut sebagai masyarakat adat. Pasang surut nasib masyarakat ini di dalam sejarah panjang, terutama di Indonesia. Dan nasib masyarakat lokal ini dengan sendirinya juga menentukan nasib dari pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal. Pada subbab 5, kita kemudian membahas ancaman terhadap keberadaan kelembagaan lokal untuk mengelola sumber daya alam. Contoh-contoh yang kita berikan di subbab 3 dan juga pembahasan pada subbab 4 sudah memberikan bayangan mengenai ancaman apa saja yang dihadapi oleh kelembagaan lokal untuk mengelola sumber daya alam. Subbab terakhir, subbab 6, kita kemudian mengajukan pertanyaan, mengapa kelembagaan lokal untuk mengelola sumber daya alam itu menjadi penting bagi kita di zaman sekarang ini, yang sering kita sebut sebagai zaman teknologi 4.0 misalnya saja. Demikianlah untaian atau outline dari pokok bahasan perkuliahan ini. Kita akan beralih pada subbab pertama di slide 3. Pada subbab pertama ini, mengenai pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal, kita akan membicarakan apa itu pengetahuan lokal, apa itu kelembagaan lokal, kemudian kita membicarakan mengenai keterhubungan antara keduanya, antara pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal, terutama kelembagaan lokal untuk pengelolaan sumber daya alam. Baik, mengenai pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal kerap juga disebut sebagai traditional indigenous ecological knowledge atau disingkat dengan singkatan TIK, T-I-K, TIK. Pengetahuan lokal atau TIK ini menjadi pedoman bagi warga di dalam beraktivitas dengan lingkungannya, serta menjadi pedoman juga bagaimana masyarakat atau warga mengambil manfaat dari lingkungannya. Dan dengan sendirinya pengetahuan lokal ini juga menjadi informasi bagi kelembagaan lokal, terutama kelembagaan lokal yang berhubungan dengan
pemanfaatan dan pengaturan sumber daya alam di sekitarnya. Bagaimana tidak? Bagaimana bisa satu kelembagaan mengatur ini tanpa ditunjang oleh pengetahuan mengenai sumber daya tersebut? Kemudian apa yang kita sebut sebagai kelembagaan lokal? Kelembagaan lokal, seperti dikemukakan oleh Norman Uphoff, merupakan satu kompleks norma, aturan, dan perilaku yang langgeng waktu karena memenuhi kebutuhan bersama, kebutuhan komunitas, atau kebutuhan suatu masyarakat yang dinilai tinggi. Pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal untuk pengelolaan sumber daya alam ini saling berhubungan erat seperti sudah dikemukakan di atas. Karena apa? Karena kelembagaan ini mengatur warga di dalam hubungannya dengan lingkungan alam sekitarnya dan di dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dan untuk ini, dengan sendirinya kelembagaan tersebut harus bertumpu pada pengetahuan lokal yang dimiliki komunitas tersebut. Satu pengetahuan yang diakumulasi sejak lama sekali, ya, berdasarkan proses-proses adaptasi masyarakat itu dengan lingkungannya, ya, dan juga di dalam pengalaman mereka berhadapan dengan lingkungannya, ya, karena lingkungannya juga berubah dan masyarakat menyesuaikan diri di dalam mengenali dan juga memanfaatkan lingkungan alamnya. Berikut ini definisi dari pengetahuan ekologi tradisional yang dikemukakan oleh Berkes. Jadi pengetahuan ekologi tradisional merupakan suatu khasanah pengetahuan kumulatif, tata cara dan kepercayaan yang diperoleh dan berkembang melalui proses-proses adaptif serta diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui ketuk tular budaya, melalui transmisi budaya atau saluran budaya mengenai keterhubungan antara makhluk hidup, termasuk manusia di dalamnya, dan dengan lingkungannya. Itulah definisi dari pengetahuan ekologi tradisional atau pengetahuan lokal yang diberikan oleh Berkes. Baik, kita sekarang akan beralih kepada kerangka analisa dari kelembagaan lokal. Untuk itu kita pergi ke slides 4. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas keterhubungan antara pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal. Pengetahuan lokal kerap disebut juga sebagai traditional indigenous ecological knowledge atau sering juga disingkat menjadi TIK, TIK. Jadi pengetahuan lokal atau TIK tadi menjadi pedoman bagi warga di dalam beraktivitas dan memanfaatkan sumber daya dari lingkungannya. Namun, pengetahuan lokal juga menjadi informasi pendukung dari kelembagaan lokal yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengaturan sumber daya alam. Kelembagaan lokal sendiri dapat kita definisikan sebagai suatu kompleks norma, aturan, dan perilaku yang langgeng waktu karena memenuhi kebutuhan bersama dari suatu komunitas atau dari suatu masyarakat, kebutuhan bersama yang dinilai tinggi. Itu definisi yang diberikan oleh Norman Uphoff. So, pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal untuk pengelolaan sumber daya alam saling berhubungan erat karena kelembagaan yang mengatur warga di dalam memanfaatkan sumber dayanya harus bertumpu pada pengetahuan lokal yang dimiliki komunitas tersebut mengenai sumber daya alamnya. Di bawah ini, kita kemukakan definisi dari pengetahuan ekologi tradisional tadi yang diberikan oleh Berkes. Jadi pengetahuan
ekologi tradisional dapat didefinisikan sebagai suatu khasanah pengetahuan kumulatif, tata cara dan kepercayaan yang diperoleh dan berkembang melalui proses-proses adaptif, serta diturunkan dari generasi ke generasi melalui ketuk tular budaya, transmisi budaya atau saluran budaya, mengenai keterhubungan antara makhluk hidup, termasuk manusia di dalamnya, dan dengan lingkungannya. Itu adalah definisi dari pengetahuan ekologi tradisional. Anda dapat bayangkan bahwa pengetahuan ekologi tradisional ini harus menjadi dasar dari suatu kelembagaan setempat yang bertugas untuk mengelola atau mengatur pemanfaatan atau hubungan antara warga dengan sumber daya alamnya. Baik, itu mengenai keterhubungan antara pengetahuan dan kelembagaan lokal. Kita beralih sekarang pada slide 4 yang akan membahas kerangka pemikiran mengenai kelembagaan lokal untuk pengelolaan sumber daya alam ini. Pada subbab 2 ini, kita akan membahas kerangka analisis dari pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal. Bagian yang Anda lihat di sini memperlihatkan keterhubungan antara pengetahuan lokal, sistem pemanfaatan sumber daya setempat, kelembagaan lokal atau aturan-aturan yang dibangun oleh penduduk untuk mengatur hubungan antara warga dengan lingkungannya dan mengatur pemanfaatan dari lingkungan tersebut, dan juga kemudian dengan pandangan dunia yang diyakini oleh warga setempat. Kalau kita mulai dengan pengetahuan lokal adalah pengetahuan mengenai ekosistem setempat, ya, mengenai tanaman-tanaman yang tumbuh di situ, mengenai binatang dan serangga yang hidup di lingkungan tersebut, perilaku dari masing-masing dan keterhubungan yang satu dengan lain, ya, antara binatang-binatang dengan lingkungan alamnya, dengan tumbuhan-tumbuhan, dengan serangga, ya, perubahan-perubahan musiman yang mereka alami, ya. Semua itu membangun menjadi suatu kompleks dari pengetahuan lokal yang terbangun di dalam satu sejarah panjang adaptasi masyarakat itu kepada lingkungannya. Dan pengetahuan ini dengan sendirinya menjadi modal di dalam membangun sistem penghidupan masyarakat, ya, antara lain membantu masyarakat di dalam memanfaatkan lingkungannya, memanfaatkan sumber dayanya untuk sistem penghidupan tersebut, ya. Apa yang dapat dimanfaatkan untuk apa? Ya, untuk tenaga, untuk makanan, untuk pakan, ya, alat-alat yang diperlukan, sistem pertanian yang harus dikembangkan, sistem peternakan atau perikanan yang berkembang di dalam masyarakat itu semuanya ditunjang oleh pengetahuan mengenai ekosistem tersebut, ya, pengetahuan lokal atau yang kita sebut juga sebagai traditional indigenous ecological knowledge. Dan dengan sendirinya di dalam membangun sistem penghidupan ini, masyarakat membentuk kelembagaan-kelembagaan yang mengatur hubungan warga dengan lingkungannya, mengatur bagaimana sumber daya alam itu dimanfaatkan, siapa yang boleh memanfaatkan, berapa yang boleh dimanfaatkan, kapan, dengan cara apa. Itu semuanya diatur di dalam apa yang kita sebut sebagai kelembagaan lokal, terutama kelembagaan lokal pengelolaan sumber daya alam. Dan semua ini punya semacam hubungan dengan pandangan dunia yang diyakini oleh warga setempat, oleh komunitas tersebut. Anda bisa bayangkan bahwa satu pandangan dunia yang mengatakan bahwa lingkungan alam ini sebetulnya diciptakan untuk kepentingan manusia. Maka
pandangan dunia itu akan mempedomani penduduk atau warga di dalam mengeksploitasi lingkungannya. Ya. Hubungannya menjadi hubungan sangat eksploitatif, hubungan satu arah dari manusia ke lingkungannya yang bersifat eksploitatif. Berbeda dengan suatu pandangan dunia misalnya yang mengatakan bahwa manusia dengan lingkungan alamnya merupakan satu kesatuan. Ada saling keterhubungan di antara keduanya. Nah, pandangan dunia semacam ini akan mempedomani warga untuk bertindak dengan cara lain terhadap lingkungannya. Lebih menghormati lingkungannya. Dan dengan demikian juga memanfaatkan lingkungannya atau sumber daya yang ada di dalam lingkungannya dengan lebih berhati-hati. Nah, ini semuanya ini seringkali tercermin di dalam kelembagaan-kelembagaan lokal tersebut, ya, terutama kelembagaan lokal yang mengelola sumber daya alam. Nah, pengetahuan ini penting sekali untuk atau bukan pengetahuan, kerangka analisa ini. Kerangka analisa ini penting untuk difahami oleh pengambil keputusan misalnya, oleh instansi-instansi pemerintah, atau oleh pihak manapun juga yang berkepentingan mengintervensi di dalam lingkungan alam. Karena intervensi apapun juga pada lingkungan alam, apakah itu eksploitasi besar-besaran untuk sumber daya hutan, atau merubah ekosistem itu menjadi suatu perkebunan besar-besaran, atau untuk pertambangan, atau sebaliknya, mengkategorikan lingkungan ini sebagai kawasan lindung atau konservasi, dijadikan taman nasional. Nah, bagi pihak-pihak tersebut penting sekali untuk mengenali kerangka analisis ini, sehingga mereka tahu bahwa langkah-langkah yang dilakukan bisa sangat mempengaruhi sistem pemanfaatan sumber daya alam atau sistem penghidupan dari masyarakat yang tinggal di daerah situ. Dan intervensi-intervensi yang bisa merubah lingkungan itu akan mengacaukan pengetahuan lokal masyarakat, dan juga akan mengacaukan kelembagaan-kelembagaan lokal. Pada dasarnya intervensi-intervensi itu akan mempunyai dampak luar biasa terhadap masyarakat yang mengandalkan kehidupannya pada lingkungan tersebut. Nah, pemahaman atas kerangka analisis ini bisa membuat pengambil kebijakan akan jauh lebih berhati-hati, dan juga memberikan konsesi-konsesi yang besar kepada masyarakat lokal untuk tetap dapat membangun sistem penghidupan, untuk suatu kehidupan yang terus bertambah baik ke depan. Mestinya, seharusnya seperti begitu. Tetapi dalam sejarah panjang pertemuan masyarakat-masyarakat lokal ini dengan negara, seringkali justru hal ini yang tidak terjadi. Langkah-langkah yang dilakukan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara seringkali tidak memandang keterhubungan ini, sehingga intervensi negara terhadap lingkungan alam itu banyak sekali merugikan, mengorbankan masyarakat-masyarakat lokal ini yang kita sering juga sebut sebagai masyarakat adat. Hal lain yang dapat kita kemukakan di sini adalah ciri khas lokal dari pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal. Dan untuk itu, kita akan beralih ke slide nomor 5. Bila tadi kita bicara mengenai satu kerangka analisis mengenai keterhubungan dari aspek-aspek yang membangun satu kehidupan masyarakat, maka kita sekarang bicara mengenai aspek lain dari pengetahuan lokal dan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam lokal, yaitu apa yang kita sebut sebagai ciri yang khas lokal dari pengetahuan lokal dan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam lokal.
Seperti kita sudah bicarakan sebelumnya juga, pengetahuan lokal adalah pengetahuan perihal ekosistem lokal. Karena itu juga dia disebut sebagai traditional indigenous ecological knowledge. Karena dia merupakan pengetahuan khas mengenai ekosistem lokal, maka pengetahuan itu juga mempunyai ciri yang khas lokal. Nah, kita juga tahu bahwa pengetahuan lokal ini memasuk informasi bagi kelembagaan pengelolaan sumber daya alam lokal. Karena itu, kelembagaan pengelolaan sumber daya alam lokal ini juga berciri khas. Seperti contohnya, kelembagaan SASI yang dikenal luas di berbagai kepulauan Maluku. Juga kelembagaan Lubuk Larangan di Sumatera Selatan misalnya. Kelembagaan Panglima Laut di Aceh ya, yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut. Juga kelembagaan hutan tutupan di Jawa Barat misalnya. Masing-masing kelembagaan ini merupakan adaptasi khas terhadap lingkungan alam lokalnya. Karena itu kita juga sebut bahwa kelembagaan pengelolaan sumber daya alam lokal ini mempunyai ciri khas lokal. Karena sebab itu, kelembagaan pengelolaan sumber daya alam lokal ini tidak serta-merta dapat dipindahkan atau direplikasi atau ditularkan kepada masyarakat lain yang hidup di lingkungan alam yang berbeda. Kelembagaan ini tidak akan pas di situ karena kelembagaan ini mengatur sistem pemanfaatan sumber daya di lingkungan yang berbeda. So, akan bahaya sekali kalau kita demikian saja memindahkan kelembagaan ini pada masyarakat lain. Hanya karena kita melihat bahwa kelembagaan ini rupanya sangat baik, bisa mengatur akses pada sumber daya yang berkeadilan dan juga membuat suatu sistem pemanfaatan yang berkelanjutan misalnya. Hal itu saja tidak cukup untuk kemudian memindahkan kelembagaan lokal ini ke tempat lain. Tapi apakah kemudian nggak ada gunanya? Dengan sendirinya banyak gunanya. Kita bisa mengambil prinsip-prinsipnya. Kemudian prinsip-prinsip itu kemudian disesuaikan misalnya dengan sistem atau ekosistem setempat ya, di tempat lain misalnya. Ya. Tapi itu juga tidak mudah karena kelembagaan-kelembagaan yang kita lihat ini merupakan kelembagaan yang terbangun dalam satu proses adaptasi masyarakat yang lama di daerah tersebut dan mengalami juga perubahan-perubahan di dalam perjalanannya ya, sehingga menjadi satu kelembagaan yang kuat misalnya saja. So, banyak hal yang harus diperhatikan kalau kita kemudian bicara mengenai bagaimana membangun atau memanfaatkan kelembagaan lokal yang ada. Ya. Hal lain adalah bahwa seperti tadi juga sudah disinggung ketika kita bicara mengenai kerangka analisa. Ya. Di sini pun juga kita juga harus memperhatikan pentingnya prinsip tadi, ya, prinsip bahwa kelembagaan lokal itu mempunyai ciri yang sangat khas. Ya. Nah, bagi para pihak-pihak yang bekerja di program-program pembangunan misalnya, penting sekali untuk mengerti prinsip tersebut. Ya, karena jangan sampai mereka kemudian salah langkah demikian saja memindahkan kelembagaan dari satu masyarakat ke masyarakat lain hanya karena melihat bahwa suatu kelembagaan itu sangat baik, ya, bisa bekerja dengan baik. Oke, kita sekarang akan beralih kepada
unsur-unsur pokok dari suatu kelembagaan pengelolaan sumber daya alam. Nah, unsur-unsur pokok ini menarik karena ini berhubungan dengan wanti-wanti atau hal yang terakhir saya kemukakan bahwa penting sekali untuk mengenal prinsip-prinsip dari ciri kelembagaan lokal yang khas lokal tadi. Ya. Okey, untuk itu kita akan pindah ke slide 6. Kita sekarang membicarakan bagian ketiga dari kerangka analisis, yaitu mengenai unsur-unsur pokok dan tujuan dari kelembagaan lokal pengelolaan sumber daya alam. Semua kelembagaan pengelolaan sumber daya alam, dia mempunyai unsur-unsur pokok sebagai berikut. Ya. Pertama, dia mempunyai batas wilayah kelola. Ya. Dan batas itu bisa berupa sungai, bisa berupa tanda-tanda yang diletakkan oleh penduduk, bisa berupa satu teluk misalnya di mana kelembagaan itu bekerja, ya, dan sebagainya. Batas-batas itu penting agar masyarakat tahu di mana aturan-aturan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam itu berlaku dan di mana yang tidak berlaku. Ya, hal seperti itu. Unsur pokok yang kedua adalah aturan dengan sendirinya. Ya. Aturan mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak. Siapa yang mempunyai akses dan siapa yang tidak. Ya. Dan aksesnya itu untuk apa? Ya. Hasil sumber daya alam apa yang sebetulnya dicakup oleh aturan-aturan tersebut. Dan juga mengenai tata cara pemanfaatan. Ya. Apakah dengan jaring, apakah dengan pancing, ya. Apakah mungkin ada cara-cara lain, ya, dengan bubu misalnya saja. Ya. Itu merupakan aturan-aturan di dalam satu kelembagaan. Unsur pokok yang ketiga adalah pengaturan hak yang dimiliki oleh warga, ya, atas sumber daya alam di sekitarnya. Biasanya ada zona-zona pemanfaatan. Ya. Ada zona bebas di mana semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Ada zona-zona di mana pemanfaatannya diatur, ya, dari waktu ke waktu oleh suatu kelembagaan lokal seperti SASI misalnya. Ya. Ini selalu harus ada pengaturan hak yang dimiliki oleh warga atas sumber daya alam. Unsur yang keempat adalah pemegang otoritas, ya. Pihak-pihak yang mempunyai otoritas untuk memutuskan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Ya. Misalnya saja kapan satu kawasan sumber daya itu ditutup supaya sumber daya itu bisa memulihkan dirinya sendiri. Dan kemudian kapan dibuka setelah sumber daya itu cukup pulih dan bisa dimanfaatkan kembali oleh penduduk. Sehingga pemanfaatannya menjadi lebih optimal tetapi juga berkelanjutan misalnya saja. Otoritas-otoritas seperti ini harus ada dan biasanya merupakan orang-orang yang mempunyai pengetahuan lebih mengenai lingkungannya dan juga orang-orang yang dihormati, ya, oleh warganya. Unsur yang kelima adalah aturan mengenai sanksi. Apa yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati misalnya. Dan unsur yang terakhir, yang keenam adalah sistem pemantauan dan pengawasan agar aturan dilaksanakan. Inilah adalah unsur-unsur pokok di dalam satu kelembagaan pengelolaan sumber daya alam lokal. Bila Anda sebagai seorang yang bekerja di satu program pembangunan atau pengembangan, ya, penting untuk mengetahui unsur-unsur pokok ini, karena kalau ada sesuatu yang Anda ingin kembangkan di satu tempat di mana pengaturan sumber daya alam ini tidak hadir sehingga mengancam kelestarian sumber daya alam tersebut, maka Anda bisa menengok pada unsur-unsur pokok ini. Ya.
bukan kelembagaan lokalnya yang dipindahkan, tetapi Anda memperhatikan unsur-unsur pokok ini. Bagaimana unsur-unsur ini dikembangkan sesuai dengan kondisi setempat. Kemudian apa tujuan dari kelembagaan lokal pengelolaan sumber daya alam? Pertama, dia harus menjamin efektivitas pengelolaan sumber daya laut atau pesisir atau daratan atau apa saja. Ya. Dan juga dengan demikian juga menjamin keberlanjutan dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Yang kedua adalah menjamin kesempatan hak atau hak-hak yang sama dari warga komunitas itu atas sumber dayanya. Dan bersamaan dengan itu juga menentukan atau membatasi akses dari pihak-pihak yang tidak berhak. Dan ketiga adalah melestarikan wilayah sumber daya komunitas sebagai sumber subsisten atau sumber penghidupan dan sumber ekonomi setempat. Itu kira-kira tujuan dari kelembagaan lokal pengelolaan sumber daya alam. Baik, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh dari kelembagaan lokal tersebut ya di slide 7, 8, dan 9. Kita tadi sudah melihat mengenai pada bagian ketiga dari kerangka analisis ini, kita akan membicarakan unsur-unsur pokok dan tujuan dari kelembagaan lokal pengelolaan sumber daya alam. Termasuk di dalam unsur-unsur pokok tersebut adalah pertama, semua kelembagaan lokal pengelolaan sumber daya alam memiliki batas wilayah kelola. Baik yang bersifat fisik, ya, seperti sungai, bukit, jurang, ya, batu karang yang ada di laut misalnya, ya, atau teluk yang menjadi kawasan di mana kelembagaan tersebut berlaku misalnya saja. Itu penting sekali, ya, supaya tidak terdapat keraguan di antara warga yang memanfaatkan kelembagaan tersebut, ya, di mana kelembagaan itu berlaku atau di mana kelembagaan itu mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Kedua, kelembagaan tersebut selalu harus memiliki aturan ya, mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak. Bagaimana cara pemanfaatannya, misalnya saja. Sasi laut misalnya, maka dia harus mempunyai aturan mengenai apakah atau kapan sumber daya itu terbuka untuk warganya, kapan sumber daya itu tertutup bagi warganya, ya, agar sumber daya itu bisa tumbuh dan bisa dimanfaatkan dengan lebih optimal. Seperti itu misalnya. Ya. Maaf. Juga cara pemanfaatannya. Contoh pertama adalah kelembagaan sasi laut yang banyak kita dapatkan di daerah Maluku, di Kepulauan Maluku. Ya. Sasi laut ini adalah sasi atau kelembagaan pengelolaan sumber daya laut yang khas Maluku, yang sudah mempunyai sejarah panjang sekali, ratusan tahun, ya, hadir di dalam masyarakat itu, dikembangkan oleh masyarakat setempat. Dia biasanya mengandung aturan-aturan mengenai waktu kapan sumber daya laut dapat dimanfaatkan dan kapan dia harus ditutup. Ya. Kemudian peraturan mengenai jenis-jenis apa yang bisa dimanfaatkan. Ya. Kemudian dengan berdasarkan alat tangkap apa, ya, dan sanksi-sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar aturan-aturan tersebut. Nah, menariknya adalah dengan melemahnya kelembagaan adat selama ini, ya, karena perkembangan-perkembangan sistem pemerintahan yang berbeda, ya, masuknya ekonomi pasar dan sebagainya,
peranan dari otoritas yang mendirikan sasi ini seringkali kemudian diganti oleh pihak-pihak lain, ya. Seperti sekarang misalnya peranan gereja yang penting sekali dan peranan pemerintah desa yang penting di dalam kelembagaan sasi ini, yang sebelumnya tidak ada sebetulnya, tetapi ini merupakan adaptasi kelembagaan sesuai dengan perubahan-perubahan zaman, ya. Tapi juga ada perkembangan-perkembangan yang mempunyai efek yang sangat negatif terhadap sasi ini. Misalnya saja pembesaran skala kegiatan ekonomi, ya, pasar yang menjadi sangat penting, ya, nilai ekonomi dari sumber daya laut, ya, yang sebelumnya sebetulnya tidak begitu tinggi karena hanya dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, tetapi kemudian ketika pasar memanfaatkan itu, nilainya menjadi sangat tinggi, ya. Dengan akibat seringkali bahwa pemanfaatannya kemudian didominasi oleh pihak-pihak yang kuat, ya, pihak-pihak luar yang kuat dengan modalnya, dengan bekerja sama dengan pihak-pihak elit lokal, ya, sehingga kemudian sumber daya itu lepas dari penguasaan warga lokal. Di slide 8, selanjutnya kita melihat bentuk sasi yang berbeda. Contoh pertama adalah kelembagaan sasi laut yang mempunyai peranan penting di berbagai masyarakat yang tersebar di Kepulauan Maluku. Kelembagaan sasi ini adalah kelembagaan pengelolaan sumber daya laut yang khas Maluku dan sudah lama sekali hadir di masyarakat tersebut, ya. Dengan melemahnya kelembagaan adat, peranan di dalam pengorganisasian sasi ini sering digantikan oleh pihak-pihak lain, ya, seperti oleh gereja, ya, oleh pemerintah desa, ya. Namun keberadaan dan peranan dari kelembagaan sasi laut ini masih dapat kita saksikan dan punya peranan penting di Maluku. Berikut. Pada slide 8 ini kita melihat sasi daratan, ya, bukan sasi lautan, tetapi sasi daratan. Pada foto di atas kita lihat sasi bagi tanaman-tanaman kelapa yang ada di tanah suatu gereja, di tanah jemaat suatu gereja di negeri Tananahu Pulau Seram, ya. Negeri di sini artinya sebetulnya desa, ya, desa Tananahu Pulau Seram, ya. Sasi ini kemudian didirikan agar hasil tanaman dari tanah jemaat itu menjadi lebih baik, ya, sehingga bisa dipanen dengan lebih optimal oleh warga gereja tersebut. Pada foto yang di bawah, ini satu perkembangan yang lebih menarik, ya. Ini sasi tanaman kelapa dan kopi di sebagian tanah ex-HGU di desa yang sama, di desa Tananahu Pulau Seram, ya. Penduduk Tananahu di dalam hal ini menolak perpanjangan HGU perkebunan tersebut, dan kemudian menduduki sebagian dari tanah perkebunan yang sudah habis HGU-nya tersebut. Dan kemudian bagian itu dipagari oleh penduduk dan kemudian penduduk mendirikan sasi di situ, ya, atas tanaman perkebunan yang ada. Dalam hal ini kopi dan kelapa, ya, agar hasilnya dapat dipetik lebih optimal, ya, oleh penduduk, ya, ditunggu sehingga hasilnya menjadi lebih baik, sehingga hasilnya bisa dipetik dengan optimal, ya. Tapi ada segi lain dengan sendirinya, ya. Sasi itu juga menjadi penegasan, ya, penegasan yang ini ingin dikemukakan oleh warga mengenai siapa, pihak mana sekarang yang menguasai tanah tersebut. Jadi kita lihat di sini sasinya mempunyai fungsi ganda di sini, ya. Baik, kita sekarang ke slide nomor 9.
Pada slide 8 ini kita melihat dua contoh dari sasi darat yang juga ada di Maluku. Ya. Yang pertama, sasi tanaman kelapa di tanah jemaat suatu gereja ya, di negeri Tananahu di Pulau Seram. Ya. Dan di bawahnya kita lihat sasi tanaman kelapa dan kopi di sebagian tanah ex-HGU di negeri Tananahu di Pulau Seram juga. Ya. Nah ini yang terakhir ini menarik, karena di sini penduduk Tananahu menolak perpanjangan HGU, ya, hak guna usaha perkebunan dari satu PTPN, ya, dan menduduki sebagian dari tanah perkebunan yang sudah habis HGU-nya tersebut. Penduduk kemudian memagari dan mendirikan sasi atas tanaman perkebunan di bagian tersebut, agar hasil yang diperoleh dipetik penduduk menjadi lebih optimal. Ya. Selain itu juga dengan sendirinya sasi ini bagi warga ya, menegaskan pihak mana yang kini menguasai tanah tersebut. Jadi ini bagian dari strategi penduduk untuk mengambil alih kembali tanah ex-HGU yang sudah habis haknya. Ya. Berikut. Pada slide 9 ini kita melihat satu contoh kelembagaan lokal pengelolaan sumber daya alam yang berbeda, yaitu kelembagaan Lubuk Larangan yang ada di Kabupaten Bungo, ya, dalam hal ini di Sungai Batang Pelepat, Kecamatan Pelepat. Lubuk Larangan itu dibentuk oleh warga, ya, umumnya oleh warga yang berkelompok, misalnya kelompok yasinan, ya, atau oleh satu sekolah misalnya, ya, untuk hasilnya untuk mendanai kebutuhan sekolah, ya, atau dibangun oleh pemerintah desa misalnya, di mana hasilnya akan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan desa misalnya. Gambar foto yang Anda lihat di sini adalah suatu lubuk larangan yang dibentuk untuk kebutuhan guru dan murid dari satu SD di dusun tersebut. Ya. Ini menarik sekali. Jadi sungai itu kemudian dibagi-bagi di dalam kawasan-kawasan lubuk larangan, ya, untuk berbagai tujuan, ya. Dan penutupan akses pada satu lubuk larangan itu bisa berlaku 6 bulan sampai 1 tahun. Sebetulnya waktu itu merupakan waktu di mana ikan di lubuk tersebut dapat berkembang, ya, menjadi besar sehingga dapat dipanen dengan baik, ya, untuk warga yang mendirikan lubuk larangan tersebut. Baik, setelah contoh-contoh dari kelembagaan lokal pengelolaan sumber daya alam ini, kita akan beralih pada hal yang berbeda, ya, yaitu mengenai pasang surutnya masyarakat lokal, ya, posisi masyarakat lokal di dalam kerangka masyarakat yang lebih luas, ya, dan demikian juga pasang surutnya pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal, ya. Itu akan kita lihat di slide 10. Pada slide 9 ini kita lihat lubuk larangan atau kelembagaan lubuk larangan yang banyak dijumpai di daerah Sungai Batang Pelepat, Kecamatan Pelepat di Kabupaten Bungo di Sumatera. Lubuk larangan ini bisa dibangun atau bisa didirikan oleh berbagai pihak, ya. Bisa oleh pemerintah desa untuk mengumpulkan dana desa, bisa juga dibangun oleh suatu sekolah misalnya, ya, untuk mendapatkan dana untuk membiayai kepentingan sekolah tersebut. Seperti pada gambar yang Anda lihat, ya. Di sini kita lihat satu
Lubuk Larangan di Batu Sawang yang dibentuk warga Dusun Pedukuh Desa Batu Pelepat Kabupaten Bungo ini dengan tujuan mendukung kebutuhan guru dan murid untuk suatu SD. Ya. Tapi dengan sendirinya dia bisa juga dibangun oleh kelompok-kelompok lain. Ya. Baik, itu adalah di tiga slide di atas ya. Dan setelah ini kita berikan contoh dari kelembagaan pengelolaan sumber daya alam yang banyak sekali ragamnya di Indonesia ini. Pada subbab 4 ini, kita akan membicarakan pasang surutnya nasib masyarakat lokal, atau seringkali juga kita sebut sebagai masyarakat adat, di dalam sejarah panjang keterhubungan mereka dengan masyarakat dari luar. Ya. Ini kita sebut juga marginalisasi dan reapresiasi dari pengetahuan dan kelembagaan lokal. Karena nasib dari masyarakat lokal ini berhubungan juga dengan sendirinya dengan nasib pengetahuan dan kelembagaan lokal yang mereka miliki. Nah, pada zona kiri di gambar pada slide 10 ini, ya, diterangkan pertemuan pertama dari masyarakat lokal dengan pihak-pihak luar, ya, seperti misalnya pedagang-pedagang dari Portugis, dari Inggris, dari Spanyol, ya, Belanda yang berlayar dari Eropa ke daerah-daerah bumi bagian selatan, ya. Itu terjadi di sekitar abad-abad ke-16, ke-17, ya. Nah, pada pertemuan pertama ini, umumnya pihak-pihak luar memanfaatkan pengetahuan dari masyarakat lokal ini perihal tanaman-tanaman yang ada di lingkungan tersebut, ya, mengenai binatang-binatang yang ada, manfaat dari tanaman-tanaman dan binatang-binatang tersebut. Pengetahuan masyarakat lokal misalnya mengenai penyakit-penyakit yang ada, mengenai obat-obatan yang bisa yang mereka kembangkan atau tanaman-tanaman yang mempunyai khasiat obat-obatan. Ya. Pengetahuan biologi dari masyarakat barat misalnya banyak sekali mendapatkan input dari pengetahuan lokal ini. Nah, pada saat ini pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal itu boleh dikatakan cukup dihargai, ya, oleh pihak-pihak luar. Ya. Pada zona tengah di gambar pada slide 10 ini diterangkan ekspansi pihak luar ini, ya, ke dalam kehidupan dan ke dalam intervensi ke dalam lingkungan dari masyarakat-masyarakat lokal atau masyarakat adat. Ya. Awalnya dalam bentuk negara kolonial, tapi kemudian dalam bentuk negara postkolonial, seperti Indonesia misalnya. Apapun bentuknya, kolonial atau postkolonial, negara-negara ini umumnya kemudian memaksakan, menentukan makna baru dari lingkungan alam. Negara-negara ini kemudian menentukan apa yang menjadi kawasan hutan negara, apa yang menjadi taman nasional, mana kawasan yang menjadi kawasan lindung atau konservasi, mana daerah-daerah yang bisa dieksploitasi secara besar-besaran, ya, sebagai untuk sumber daya hutannya misalnya, atau dirubah landscape-nya menjadi perkebunan skala besar, ya, atau pertambangan. Ya. Nah, umumnya penentuan pendefinisian kembali dari lingkungan alam ini, ya, menjadi sumber daya bagi negara dan bagi pihak-pihak pemodal besar misalnya, umumnya itu tak dilakukan tanpa mengindahkan hak-hak masyarakat adat atau masyarakat lokal yang sudah hidup untuk bergenerasi lamanya di daerah-daerah tersebut. Ya. Dan seringkali
tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan negara-negara ini didasarkan oleh pandangan-pandangan mengenai yang berbeda sekali, yang seperti sudah kita bicarakan juga, pandangan-pandangan dunia yang berbeda sekali, ya, yang sering kita sebut sebagai modernisasi atau pembangunanisme yang mempunyai ciri antroposentris, ya, yang mendefinisikan bahwa lingkungan alam itu merupakan sumber daya yang boleh dikatakan diciptakan untuk kepentingan manusia. Ya. Dan di dalam kerangka pikir ini, masyarakat-masyarakat lokal didefinisikan sebagai tradisional, sebagai masyarakat-masyarakat yang menghalangi kemajuan dan harus dibimbing, didorong untuk menuju modernitas tersebut. Ya. Nah, di dalam konteks ini, di dalam konteks yang sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat-masyarakat lokal ini, maka pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal kemudian juga diterlantarkan, ya. Malah dianggap sebagai suatu hal yang primitif yang tidak perlu dilihat, ya, sebagai suatu hal yang tradisional yang sudah tidak berlaku lagi, ya. Maka terjadilah hegemoni dari pengetahuan ilmiah modern yang berkarakter positivistik itu. Nah, sikap yang tidak mengakui hak-hak masyarakat lokal ini, ya, ini yang disebut oleh Duff, ya, sebagai politik of ignorance, ya, politik of ignorance. Nah, pada zona sebelah kanan dari gambar di slide 10 ini diterangkan bagaimana pendekatan modernisasi dan pembangunanisme tersebut menyebabkan kemudian degradasi lingkungan, ya, pemiskinan keragaman hayati, dan akhirnya berdampak pada krisis ekologi yang kita hadapi sekarang ini. Nah, kondisi ini membawa kesadaran bahwa manusia sudah terperangkap di dalam paradigma ilmu pengetahuan dan perilaku ekonomi yang tidak sustainable. Ya. Hal ini membawa juga kemudian pada kesadaran lain bahwa banyak sebetulnya yang dapat dipelajari dari pengetahuan lokal dan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam lokal yang ternyata dapat mempertahankan kelestarian lingkungan untuk waktu yang panjang sekali, ya, selama masyarakat-masyarakat lokal itu hidup di dalam lingkungan tersebut. Itu menyebabkan kemudian reapresiasi atau apresiasi kembali pada pengetahuan lokal dan pada kelembagaan lokal, ya. Dan apresiasi kembali itu juga juga membawa pada kebijakan-kebijakan yang lebih adil sebetulnya bagi masyarakat-masyarakat lokal ini, ya. Hak-hak mereka atas sumber daya lingkungan, hak-hak ekonomi mereka dan hak-hak politik mereka kemudian di banyak kesempatan, di banyak daerah, di banyak bangsa atau negara itu kemudian diakui, ya. Seperti halnya juga di Indonesia, ya. Hal ini baru saja berlaku beberapa tahun belakangan ini. Demikian subbab 4 ini, ya, membicarakan tadi pasang surut dari posisi masyarakat lokal atau seringkali juga disebut sebagai masyarakat adat di dalam sejarah panjang, ya. Dan dengan demikian juga apresiasi pasang surutnya apresiasi atas pengetahuan masyarakat lokal dan kelembagaan lokal, ya. Baik, ini sedikit banyak memberikan latar belakang historis, ya, dari masyarakat lokal tersebut dengan segala kelembagaan yang mereka miliki, ya. Kita sekarang akan beralih pada tema lain, yaitu yang sedikit banyak juga belajar dari sejarah yang baru kita bahas ini, yaitu kita akan membahas ancaman-ancaman, ya, yang
ada dan bisa terjadi atas keberadaan dari kelembagaan lokal. Ya, untuk itu kita beralih kepada slide 11. Jadi subbab 5 ini bicara mengenai ancaman terhadap keberadaan kelembagaan lokal untuk pengelolaan sumber daya alam. Seperti yang sudah kita lihat pada subbab 4 sebelumnya, ancaman paling besar bagi kelembagaan lokal adalah tidak adanya pengakuan dari negara. Kalau kita bicara Indonesia, misalnya penyeragaman pemerintahan desa untuk seluruh Indonesia sejak tahun 1979 telah melemahkan dan bahkan meniadakan banyak kelembagaan lokal. Ya. Dan ini sangat disayangkan dan sejak otonomi daerah dan juga beberapa tahun belakangan ini di mana hak-hak dari masyarakat lokal mulai diakui, kita kemudian melihat bahwa ada apresiasi kembali pada kelembagaan lokal tersebut, ya, dan juga pada hak-hak ekonomi, politik, dan masyarakat-masyarakat lokal. Yang kedua adalah yang mengancam terhadap keberadaan kelembagaan lokal ini adalah meningkatnya nilai ekonomi sumber daya yang berdampak pada penyingkiran kelembagaan lokal di dalam pengelolaan sumber daya tersebut, ya, yang digantikan oleh pasar yang tidak mempunyai kepentingan konservasi, ya, dan juga seringkali mengakibatkan pemanfaatan sumber daya yang tidak adil, ya, yang hanya mendahului pihak-pihak yang mempunyai modal kuat, yang mempunyai juga relasi dengan elit-elit masyarakat setempat. Ya. Ancaman yang ketiga itu datang dari ekspansi kegiatan eksploitasi sumber daya alam oleh pihak lain, ya, ke wilayah sumber daya yang sebelumnya berada di bawah penguasaan masyarakat lokal. Dan ini misalnya saja sebagai contoh, pelaut-pelaut, nelayan-nelayan besar di pantai utara Jawa misalnya, mereka sudah berekspansi ke kawasan-kawasan laut jauh dari kampung halaman mereka, ya. Dan dengan demikian seringkali kemudian mereka masuk ke dalam kawasan-kawasan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat-masyarakat lokal dengan aturan-aturan mereka, ya, aturan-aturan lokalnya. Ya. Dan di sini kemudian bisa terjadi konflik, ya, antara pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya tersebut, ya, dengan pihak masyarakat lokal yang merasa menguasai dan mempunyai aturan-aturan untuk memanfaatkan sumber daya lokal tersebut. Ya. Di sini bisa terjadi konflik. Ya. Kemudian ancaman yang keempat adalah penguasaan warga lokal atau sumber daya alam yang disingkirkan oleh negara. Ya. Misalnya saja hutan adat lokal yang menjadi kawasan hutan negara atau sebagai kawasan lindung atau konservasi atau kemudian menjadi bagian dari hak pemanfaatan hutan (HPH), ya, yang dikelola oleh pemodal-pemodal besar misalnya. Ya. Hal ini kita seringkali lihat dengan ekspansi perkebunan-perkebunan besar, ya, di luar Jawa. Sebelumnya adalah ekspansi dari perusahaan-perusahaan kehutanan, ya, HPH, ya, yang mengeksploitasi sumber daya hutan untuk kawasan-kawasan yang sangat luas. Ya. Dan dengan sendirinya seringkali kemudian ekspansi-ekspansi ini masuk ke kawasan-kawasan yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem penghidupan masyarakat-masyarakat lokal. Ya. Baik, ini adalah kira-kira ancaman-ancaman atas keberadaan kelembagaan lokal. Ya. Dan dengan sendirinya juga ancaman terhadap penghidupan masyarakat atau kehidupan masyarakat lokal secara umum. Baik, kita kemudian akan beralih pada subbab 6, yaitu subbab yang terakhir. Ya. Untuk itu kita bergeser ke slide
12. Pada subbab 6 ini, kita mengajukan pertanyaan, mengapa kelembagaan lokal untuk mengelola sumber daya alam ini penting? Penting bagi kita sekarang ini. Ya. Untuk itu kita beralih kepada Ostrom atau kita mendengarkan apa yang dikemukakan oleh Ostrom. Ostrom mengemukakan bahwa kalau kita tidak dapat memberi tempat dan mengembangkan kemampuan kelembagaan lokal di dalam mengelola secara efektif sumber daya bersama atau yang disebut sebagai common pool resources, maka kita akan kehilangan lembaga-lembaga lokal ini di abad ke-21. Hal mana akan berdampak pada meningkatnya laju kerusakan sumber daya alam yang bernilai tinggi. Mengapa demikian? Pertama, karena sumber daya alam yang tidak dikelola oleh aturan yang efektif, perihal akses dan pemanfaatan, ya, akan menciptakan kondisi open access yang selanjutnya akan membawa pada proses-proses overeksploitasi dan kehancuran dari sumber daya alam tersebut. Kedua, satu sistem peraturan tunggal seperti yang dilakukan oleh negara yang cirinya adalah command dan control yang tidak berdasarkan persepsi dan juga kepentingan-kepentingan dari masyarakat lokal untuk mengelola kawasan yang maha luas dan beragam relung ekologi ini, maka satu sistem peraturan tunggal seperti itu umumnya cenderung gagal. Seperti misalnya saja kegagalan dari Indonesia ini ya, di dalam memelihara lingkungan alamnya. Sebaliknya, hanya kelembagaan lokal yang berkesesuaian dengan lingkungan fisik, biologis, serta tumbuh dari budaya setempat yang akan berhasil dalam menjamin akses warga dan pemanfaatan sumber daya yang efektif serta kelestarian sumber daya alam tersebut. Ya. Dari contoh-contoh yang kita ambil di atas, hal ini masuk di akal. Ya. Karena kelembagaan lokal itu kemudian berhasil membuat aturan-aturan untuk memanfaatkan sumber daya sekitarnya yang lebih berkeadilan dan sekaligus juga lebih berkelanjutan. Pada akhirnya Ostrom kemudian mengemukakan bahwa dunia akan bertambah miskin bila kelembagaan lokal untuk mengelola sumber daya alam yang independen tidak menjadi bagian penting dari dunia kelembagaan di abad ke-21 ini. So, dengan subbab 6 ini, maka kita akhiri pembahasan mengenai kelembagaan pengelolaan sumber daya alam lokal. Ya. Kita sudah membahas kelembagaan ini dalam berbagai aspeknya. Ya. Sampai yang terakhir kita mempertanyakan apakah kelembagaan lokal ini masih mempunyai peranan penting di masa sekarang ini bagi kita. Ya. Baik, sebelum saya menutup perkuliahan ini, maka saya ingin mengajukan 3 pertanyaan yang dapat menjadi bahan diskusi di antara saudara-saudara sekalian. Untuk itu kita beralih ke slide nomor 13. Tema terakhir adalah pertanyaan mengapa kelembagaan lokal untuk pengelolaan sumber daya alam penting. Kita membuka permasalahan ini dengan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ostrom. Ostrom mengemukakan, kalau kita tidak dapat memberi tempat dan mengembangkan kemampuan kelembagaan lokal di dalam mengelola secara efektif sumber daya bersama atau common pool resources,
maka kita akan kehilangan lembaga-lembaga lokal ini di abad ke-21. Hal mana akan berdampak pada meningkatnya laju kerusakan sumber daya alam yang bernilai tinggi. Mengapa demikian? Pertama, dia kemukakan bahwa sumber daya alam yang tidak dikelola oleh aturan yang efektif perihal akses dan pemanfaatan atau common property regime yang efektif akan menciptakan kondisi open access yang membawa pada overeksploitasi dan kehancuran dari sumber daya alam tersebut. Kedua, suatu sistem peraturan tunggal seperti yang dilakukan oleh negara yang berciri command and control untuk mengelola kawasan maha luas dengan beragam relung ekologi akan cenderung gagal. Sebaliknya, hanya kelembagaan lokal yang berkesesuaian dengan lingkungan fisik, biologis, serta tumbuh dari budaya setempat akan berhasil dalam menjamin akses warga dan pemanfaatan sumber daya yang efektif serta kelestarian sumber daya alam tersebut. Dan akhirnya dia kemukakan bahwa dunia akan bertambah miskin bila kelembagaan lokal untuk mengelola sumber daya alam yang independen tidak menjadi bagian penting dari dunia kelembagaan di abad ke-21 ini. Demikianlah apa yang dikemukakan oleh Ostrom, dan ini menutup kuliah kita mengenai kelembagaan pengelolaan sumber daya alam. Semoga menjadi lebih jelas dan bermanfaat. Namun, sebelum kita hentikan perkuliahan ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, di sini ada 3 pertanyaan yang dapat Anda diskusikan dan jawab ya untuk perkuliahan kita. Ya. Pertanyaan pertama, bila kelembagaan pengelolaan sumber daya alam lokal mempunyai ciri yang demikian khas lokal, mengapa kita harus mempelajarinya? Pertanyaan kedua, apakah kelembagaan lokal ini dapat disesuaikan dengan perkembangan baru, seperti perkembangan teknologi, ekonomi uang, dan pengaruh pasar yang besar, serta memudarnya kelembagaan adat? Ketiga, apakah kelembagaan lokal pengelolaan sumber daya alam ini dapat memukul mundur kerusakan lingkungan? Demikian 3 pertanyaan yang dapat menjadi basis atau menjadi bahan untuk didiskusikan. Baik, dengan demikian kita sudah sampai pada akhir perkuliahan ini. Semoga tema mengenai kelembagaan lokal ini dapat membantu Anda memahami rangkaian kuliah atau tema-tema yang akan menyusul. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan.